Kami dari kelompok A4 akan mempresentasikan progres kami selama 6 pekan ini di proyek 3 ini dengan judul aplikasi pengelolaan donasi masjid. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Idul Fikri dengan NIK Mahir 024. Saya Filian Putra Pratama dengan NIM Akhir 010. Dan ada 3 rekan saya lainnya, yaitu ada Arik Fahri, Isan Juri, dan Muhammad Rizky. Deskripsi aplikasi. Aplikasi pengelolaan donasi masjid ini yaitu aplikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi penghimpunan donasi, infak dan zakat secara digital dan transparan, serta mendistribusikan dana tersebut untuk kegiatan memakmurkan masjid dan pengembangan infrastruktur. Selanjutnya ada rencana dan progres. Untuk rencana di sini yaitu rencana ke depan kelompok kami, yaitu yang pertama ada membuat fitur form donasi, yang kedua menyelesaikan verifikasi email, selanjutnya membuat web menjadi responsif, membuat back-end fitur donasi, melengkapi database, dan membuat CRUD untuk fitur kegiatan dari sisi admin. Selanjutnya di sini ada progres prototipe desain yang telah kelompok kami kerjakan. Dari sisi user donatur, di sini kami telah menyelesaikan halaman login, register, verifikasi email, lupa password, beranda tentang kami, donasi, dan form donasi. Yang dimana untuk status pengerjaan di sini masih 80% karena menunggu di review dari product owner. Selanjutnya di sini ada progres prototype desain dari sisi admin dashboard yang dimana status pengerjaannya masih 60% karena masih belum membuat screen sukses dan gagal pada setiap halaman yang membutuhkan dan masih juga belum direview oleh PO. Selanjutnya, untuk progres database yang kelompok kami telah buat, yaitu telah membuat perancangan ERD, membuat database tabel user, tabel role, event, dan transaksi donation, yang dimana status pengerjaannya masih 60% karena masih belum membuat tabel keuangan. Baik, selanjutnya untuk progres script, kelompok kami telah membuat halaman untuk front end dan juga back end dari halaman login dan register. Lalu kelompok kami juga telah membuat front end untuk halaman menu donasi, lupa password, dan verifikasi Gmail. Untuk status pengerjaannya ini masih 30% karena dapat dilihat masih banyak fitur yang belum diimplementasikan seperti back end. Untuk model bisnis di sini ada 4 entitas, yaitu entitas user, transaksi donasi, role, dan kegiatan, yang dimana entitas user memiliki relasi ke transaksi donasi, kegiatan, dan role. Sementara itu transaksi donasi memiliki relasi ke kegiatan. Selanjutnya ada model bisnis proses. Ketika proses dimulai ketika donatur ingin memberikan donasi, lalu donatur melakukan pendaftaran atau login di aplikasi. Setelah itu donatur dapat memilih jenis donasi seperti infak, zakat, atau lainnya. Setelah itu donatur juga dapat memasukkan donasi yang ingin diberikan. Setelah dikonfirmasi, sistem akan memproses pembayaran melalui gateway pembayaran yang telah terintegrasi. Setelah itu, sistem juga akan menghasilkan bukti pembayaran berupa resip yang dikirimkan ke donatur. Sistem memperbarui database donasi dengan data donatur dan jumlah donasi. Lalu selanjutnya bendahara masjid akan memverifikasi transaksi donasi tersebut. Jika verifikasi berhasil, bendahara akan menyetujui transaksi. Setelah disetujui, dana disalurkan ke rekening yang telah ditentukan untuk kegiatan yang telah disepakati. Lalu adapun bisnis rule dari aplikasi yang kami buat ada beberapa, yaitu donatur dapat melakukan donasi minimal sebesar Rp1.000 dan setiap transaksi ini harus diverifikasi oleh bendahara. Dana donasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang telah disetujui oleh pengurus masjid. Dana donasi juga hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang telah disetujui oleh pengurus masjid. Lalu ada requirement dari aplikasi yang kami buat, ada dari donatur itu sendiri, yaitu donatur harus dapat melakukan login ke aplikasi, memilih jenis donasi dan memasukkan jumlah yang ingin diberikan, mengisi form donasi dan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Lalu donatur yang telah melakukan pembayaran harus bisa mengirim struk bukti pembayaran yang nantinya akan diverifikasi oleh bendahara. Bendahara juga harus dapat memverifikasi setiap transaksi donasi yang dilakukan oleh donatur. Lalu laporan keuangan hanya dapat diakses oleh pengurus dengan hak akses tertentu seperti admin dan bendahara. Laporan yang sudah terkumpul, jumlah donasi harus disusun secara jelas untuk memastikan transparansi ke donatur. Data donatur ini harus terenkripsi agar terlindung dari hak akses yang tidak sah.
Semua data juga harus dicadangkan secara rutin untuk mengatasi apabila terjadi kehilangan data. Dan pencadangan ini dilakukan oleh admin. Pengurus masjid, yang terakhir pengurus masjid harus dapat melakukan krut penggalangan dana. Selanjutnya di sini ada perancangan prototipe desain yang telah kami kerjakan. Dapat dilihat di sini ada login dan register, yang dimana login ini terdiri dari email address dan password, dan register terdiri dari nama lengkap, alamat email, dan password. Lalu untuk perancangan database, kelompok kami telah membuat beberapa tabel seperti tabel user, roles, event, dan tabel transaction donation. Bagaimana cara kami mengetahui user tersebut memiliki role-nya apa, yaitu dengan menggunakan foreign key ID role dari tabel roles. Berikut adalah hasil implementasi fitur login, di mana di sebelah kiri dapat dilihat jika email atau password salah akan menampilkan alert seperti biasa, dan jika login berhasil akan mengarahkan ke halaman sesuai dengan role user tersebut. Jadi ada admin, bendahara, pengurus masjid, sama donatur. Selanjutnya di sini ada hasil implementasi pada fitur register, yang dimana pada fitur register ini terdapat validasi. Jika email yang dimasukkan telah terdaftar di dalam database user, maka register akan gagal. Sebaliknya, jika email yang dimasukkan tidak terdaftar, maka register akan mengarahkan ke user ke menu verifikasi. Berikut hasil screenshotnya. Lalu ada hasil implementasi database. Di sini kami menggunakan DBMS PostgreSQL untuk mengelola database yang kami gunakan. Pertama ada tabel yang tadi, tabel user, role, kegiatan, dan donasi. Untuk tabel user dan role ini sudah menggunakan beberapa dummy data untuk keperluan testing. Dan pada tabel kegiatan dan donasi belum kami isi apa-apa karena kami belum menggunakan tabel-tabel tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil implementasi pada screen beranda, yaitu landing page, yang dimana pada screen beranda ini terdapat navbar, yaitu ada beranda itu sendiri, tentang kami, donasi, dan login. Dan di sini pun ada hasil implementasi dari screen donasi, yang dimana pada menu screen donasi ini terdapat beberapa menu lagi, yaitu ada 4 menu yang terdiri dari infak, zakat, sedekah, dan kegiatan masjid. Lalu ada hasil implementasi screen lupa password, di mana pertama-tama user akan memasukkan email dari email address user tersebut, lalu akan diarahkan ke halaman verifikasi kode, di mana ini akan mengirimkan OTP ke email yang dimasukkan oleh user tadi. Lalu setelah OTP-nya berhasil diverifikasi, akan mengarahkan ke halaman reset password, di mana akan ada form untuk password baru dan konfirmasi password. Di sini ada hasil pengujian. Kelompok kami membuat tabel pengujian dengan ada pada fitur login terdapat 4 skenario. Yang pertama itu input email dan password benar dengan status berhasil. Yang kedua ada input email benar dan password salah yang dengan status berhasil. Yang ketiga ada klik tombol lupa password dengan status berhasil, dan yang keempat ada klik tombol register dengan status berhasil. Sama dengan fitur login di sini, tetapi pada fitur register ini terdapat 5 skenario dengan status berhasil semuanya. Lalu ada kendala yang kelompok kami hadapi, di mana pada pengiriman kode OTP kelompok kami memiliki kendala karena OTP tersebut tidak terkirimkan ke email yang dituju. Namun pada tadi pagi telah terselesaikan masalah ini dan OTP berhasil diverifikasi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.